Dia baik. Iya, Pak. Setia. Iya, tentu saja. Kita buktikan saja nanti. Sehat. Maksud Mama? Maksud mama tidak ada penyakit TBC atau penyakit berbahaya sejenisnya. Belum punya istri. Tentu saja belum, Ma. Bagaimana mungkin? Mungkin saja. Gadis mesti hati-hati. Jadi masih muda. Iya, Punya pekerjaan tetap. dokter, Ma. Dokter. Betul dokter. Iya, dia itu baru lulus 6 bulan yang lalu. Dan bulan depan, Ma, dia bakal pindah ke Banjarmasin, pedalaman Kalimantan itu, Ma. Itu sudah jadi cita-citanya sejak dia masih kecil. Katanya lebih baik menolong orang-orang miskin di dusun daripada Seorang dokter dimanapun diletakkannya akan tetap sama di kota, di gunung, di desa. Tugasnya akan tetap menolong orang. Ma,
main sandiwara Natal, main di gereja-gereja. Biasanya suka jadi imam besar kayak pastor. Kalau sudah latihan di rumah, lupa sekolah. Tidak teriak seperti orang gila. Kalau dia sholat di atas panggung, semua orang kagum padanya. Habiskan brewoknya tebal, suaranya lemah. Sampai-sampai sahabatnya sendiri tidak mengenalinya. Tapi untuk mama tanda udah bicara. Banyak kegemaran itu menurun padahal tak bisa disalahkan. Tak disangka almarhum papamu bakal meninggal di komplek ini. Sementara itu, dia sangat berharap untuk bisa bersama-sama menerima obat. Ada kerabatnya. Sementara sudah 20 tahun kan kita singgahi seorang bumi ini. Ma, Kalau tahu kejadian yang bakal seperti ini, kita akan tetap tinggal di Ambon. Kita perlu berbondong-bondong untuk pindah kemari. Papamu kaya raya. Dapat berita nun. Ya, sudah nasib. Ke barat tak bisa, ke timur pun enggak. Ma, Hah? besok malam Hasan mau datang kemari, Ma. Besok malam datang kemari Untuk Mama resmi. Kalau Mama setuju dan semuanya juga beres segala sesuatunya, kami akan menikah akhir bulan ini, Ma. Terus kita akan pindah ke Banjarmasin. besok malam. Besok begitu udah buru-buru. Sedangkan kau belum memberitahukannya kepada Siska, kepada Gina. Besok malam Betul, Ma. kamu permainkan mama ya ini. Ma, aku dan Hasan sependapat supaya perkawinan kita dilakukan sederhana saja, Ma. Tidak usah mewah-mewah. Melihat keadaan kita yang seperti ini, Ma. Aku setuju dia begitu. Sebetulnya niat ini, Ma, sudah ada 4,5 bulan yang lalu. Tapi aku malah Hasan. Aku masih siap-siap dulu kan, Ma. Tapi aku akhirnya tidak tahu bagaimana cara bilangnya pada Mama, Siska atau Gina. Lalu akhirnya toh hal itu tak bisa kau sembunyikan lebih lama lagi kan? Iya, Ma. Aku tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Terlalu terburu-buru begini, nanti tetangga mengira kau terjadi sesuatu yang aib pada dirimu, mengira kau telah selanggar lebih dahulu. Ma, kita kan sudah terbiasa untuk tidak usah pedulikan omongan-omongan mereka, toh. Kalau gitu, kita mesti bersiap-siap ya, Din. Pastinya calon menantuku mempunyai pikiran bahwa kau bukan sembarangan wanita. Jam berapa dia akan datang kemari? Hasan bilang jam 8, Ma, kira-kira. Sendiri atau rombongan? Dia itu punya seseorang yang sudah dia anggap seperti omnya sendiri, Ma. Iya. Dia itulah yang membantu Hasan untuk menyelesaikan segalanya. Din, Hmm? apa dia itu? Apa, Ma? Maksud mama, apa agamanya? Kristen kan seperti kita? Dia Islam, Ma. Islam ya?
Apalagi cuma baru 1 tahun. Ya, laki-laki zaman sekarang ngakunya masih bujangan. Cuma untuk mendekati seorang perawan. Padahal aku sudah nikah. Kau jangan bicara sembarangan gitu. Ada istri kita masalahnya. Apakah dia benar bercinta ini? Iyalah, Masih muda? masih. Masih orang tua? Masih itu pertanyaanmu itu bertele-tele. Yakin saja. Sudah lagi, maksudnya baik. Rodi, nama lelaki iparmu Hasan. Asalnya dari Malang. Baru lulus dokter dan bulan depan akan tugas di Banjarmasin. Rodi, ayo kemari. Duduk pada dekatku. Ayo kemari. Ayo kemari. Kau cuma bilang oh, tidak ada kelanjutannya. Coba bilang terus terang. Senang atau tidak, adikmu bakal dilamar orang. Mau bagaimana? Sudah tentu aku senang. Begitupun aku. Gampang saja. Kawinlah tidak minta awal. Rela. Apa saja. Dewa. Rela. Mengapa mesti tidak? Aku ini laki-laki loh. Aku bisa kawin kapan saja. Tak akan menghalangi niat-niatan adikku yang cantik ini. Asalkan itu pasti. Laki-laki yang bohong dari rumahnya adalah seorang laki-laki. Rodi, tentu saja ya. Hasan itu bukan banci. Bukan. Maksudku, apakah dia siap bertanggung jawab dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, aku juga sependapat kalau begitu. Siska sudah tahu. Belum. Belum. Tapi sebaiknya kamu kasih tahu. Jangan sampai dia tersinggung. Iya, tahu. Kalau saja aku segar bugar, pasti aku sudah sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kain gorden itu pasti akan kuganti dengan warna yang lebih cerah. Lalu akan kuambil karpet bersiap peninggalan almarhum papa kalian di gudang. Lalu akan kuletakkan di sini akan menambah kesan yang lebih gembira. Karpet sudah bau, harus cuci dulu. Kemarin kulihat di saat itu Karpet itu bagus, warnanya juga aku suka. Kembang-kembangnya juga tidak norak kok. Akan aku cocokkan warna karpet itu dengan warna sofa ini. Lalu akan kuambil buat kuningan di sana itu. Lalu akan kuisi dengan daun sirih ikan, daun bunga ketelak, daun kuping kacang, atau bunga anggrek yang segar. Lalu akan kuletakkan di sini. segala tetek bengek. Biarlah kalau menantu mama melihat kita apa adanya saja. Nanti ya, kalau kita terlalu ngada-ngada, takutnya kita ada sana jahat gitu ya. Bilang pada mereka, bila semua bantuan mau berusaha saja. Belum pasti kita sudah datang. Rodi, Kurang ajar, seperti mereka saja laki-laki yang paling ganteng di dunia ini. Dia pikir cukup dengan senyum-senyum simpul kita akan sekolah untuk dia. Enak sekali dia pikiran cabul begitu. Untung saja mereka cepat-cepat pergi. Kalau tidak, aku bantu mereka keluar dan campur dengan orang-orang. Waduh, Tuhan, kenapa sudah ribut-ribut? Aku datang dan bicara casta. Rodi, tutup mulutmu. Entah dari mana datangnya mereka itu. Tiba-tiba saja sudah datang ke tempat kita. Bisa dibolak gila sampai barang-barang yang berantakan. Untungnya dia bawa cuma bungkusan plastik dan kalengan saja. Aku tahu itu semua disengaja. Kenapa? Karena jalanan luas, cukup 30 orang untuk berjejer. Melihat kejadian itu, memakilah mereka, menuduh minta maaf atau bagaimana lah. Emang tidak, mas senyum-senyum tidak jelas.
Iya, Mak. Dingin-dingin kuda. Coba, jengkel tidak? Mentang-mentang mereka laki-laki dan kita perempuan. Melihat itu, makin jelas mereka. Hei, laki-laki kurang ajar! Mereka masih musim tidak jelas. Tahu Mama apa yang katakan? Belum betul. Bukan. Sama kusuk. Bukan, itu lain. Lalu apa? Jamu kok. Tapi apa masak? Kenapa ketawa? Masa mereka bilang begitu? Kakakku yang secantik ini. Mereka bilang jamu bohong, kita dalam masak lagi. Keterlaluan. Kalau ada aku di sana, aku sudah pastikan apa yang terjadi sama mereka. Dan kamu lihat aja senang sekali belakang seperti itu. Senang bagaimana? Senang bagaimana kamu bilang? Senyum-senyum pada mereka seakan-akan tidak berbantu. Tidak, aku tak usah dibantu. Aku mau bagaimana? Kalau kau bilang kesal-kesalan, pasal muka cemberut, memalukan sekali. Tadi tuh lihat mereka sedang asik ngobrol. Kau sudah lihat mereka sedang asik ngobrol ternyata ya? Iya. Kalau begitu, bukan mereka menabrak kau, tapi kamu yang membiarkan diri ditabrak. Memalukan. Sama sempat itu jalan mereka. Pokoknya memalukan. Membiarkan seperti ini. Seperti apa? Gina, sama orang-orang yang sopan, kita memang senyum semanis-manisnya. Daripada mereka berandal itu, hanya kalau lakukan itu, seakan-akan kita tidak punya harga diri, Gina. Aku tahu siapa yang itu. Namanya Wiki. Sudah pernah juga rupanya kau. Coba 2 bulan di sini. Dia dari Ambon, tinggal di rumah Om Pati. Dia bercita-cita ingin jadi pilot. Astaga, Gina. Apa banget di luar kepala. Bukan begitu. Minggu lalu, Rosi menceritakannya padaku. Kurasa Rosi ada hati sama dia. Sebab matanya bercahaya-cahaya waktu dia bercerita. Rosi, iya. Klop, pasangan yang paling cocok. Yang laki-laki muda buka badan dan kurang ajar, dan yang perempuan becek terus. Seperti dia saja wanita paling cantik dunia ini. Harusnya sebut saja buat katanya padanya, bukan padaku. Siska, kenapa mesti menjelek-jelekan orang lain? Natal kan sudah dekat, tidak baik begitu. Pasar baru penuh dengan sesak. Kebingungan memilih yang mana? Tepung, terigu, semuanya naik 2 kali lipat. Dunia mau kiamat rasanya. Mungkin kita harus menghemat, menyimpan untuk keperluan penting lainnya. Atau juga aku akan pergi ke perusahaan yang menggaji kita 2 kali lipat. Pindah saja ke Pertamina. Gaji masih begini. Nah, harusnya pikiran kita pikir kau kerja sama aku kerja apa saja lah untuk menambah kebutuhan sehari-hari. Berbangun sekolah, kerja cuma makan, tidur, bawa sandiwara. Kamu punya niatan untuk berhenti sekolah untuk meringankan beban kita. Apa yang kau katakan, Diana? Diana, kau ini tidak boleh seperti itu, Diana. Robi tak bisa diterapkan lagi. Aku tuh kerja seperti kamu, Robi. Dan Diana juga. Tidak ada minuman. Apa? Kau mabuk seperti Natal tahun lalu? Karena pilih pula. Sekarang nanti, Natal nanti ya, aku nggak akan di rumah. Aku akan bermain sandiwara. Jadi apa? Kita besar. Papa dulu juga sering main sandiwara Natal. Iya kan, Mak? Papa mainnya bagus. Jadi benci sama orang. Kalau kau jadi apa? Berapa? Astaga, baru itu ya ternyata. Salahnya cuma sandiwara kok. Jadilah Yesus sekali-kali. Atau jadi Yusuf. Atau jadi peranan baik lainnya. Biasanya dari tokoh-tokoh yang jahat itu sesudah ditonton dibenci oleh penonton. Ya itulah kalau misalnya main bagus. Nih ya, pasca nanti aku akan menjadi Lazarus. Siska yang bangkit dari kematian. Lalu bergaul dengan orang-orang normal. Apa maksud dia tadi ya? Betul-betul dia tak mau sekolah
Adatnya memang keras, tapi rasanya tuh sangat halus. Udah sibuk aja. Hei, perempuan yang mau main itu harusnya jangan cepat tersinggung. Toh aku cuma bicara sebuah kenyataan. Kenapa dia masih tersinggung? Kita harus bicara total. Hah? Sudah mau pergi? Iya, Ma. Hari ini cuma 2 mata pelajaran. Barangkali cepat selesai. Tak kau katakan sekarang saja. Nanti saja, Ma. Nanti atau besok malam. Atau mama saja ya yang bilang. Jangan, biar aku saja, Ma. Pergi dulu ya, Ma. Kenapa ada itu? Aneh sekali. Belum bicara dengan kamu. Rodi, Aku tahu. Apa maksudmu? Betul-betul dia tak mau sholat. Bukan. Uang yang kau berikan kemarin, ya uang untuk biaya kuliah, dia berikan lotre. Ya yang untuk mendapatkan bersama. Betul itu. Nah, mau pergi lagi. Tidak mandi dulu. Maka aja menikmati sekali. Lupa semua harapanku. Tidak tahu. Kau ternyata kita tahu mau. Begitu, Ma. masih juga kau tanggapin gurauan Rodi. Kita kan tahu, dia tak mungkin dia begitu. Tapi nanya itu, Ma. Betul-betul dia tak pernah sekolah lagi. Ah, tidak, tidak. Pulang kalau begitu, Ma. Aku tidak mau jadi payah kita sia-sia. Walaupun dia perempuan, toh aku sudah bangga. Asalkan dia usahakan kepadanya belajar dan belajar. Jangan pacaran terlebih dahulu, apalagi kawin. Aku sudah rela. Dia tidak usah ikut memerlukan kesusahan hidup. Sudah rela. Asal dia mau belajar dan masuk. Kalau bisa jadi ibu yang baik, nah. Ma, Mama jangan malah bilang begitu dong, Ma. Aku harus bersyukur pada Tuhan Allah karena telah menganugerahkan putri-putri seperti kalian. Kalau saja kamu masih hidup, tidak mungkin kalian akan repot mengurusi hidup. Papamu tahu betul bagaimana cara menyenangkan keluarga. Ma, Mama jangan seperti ini. Yang kita lakukan ini memang sepatutnya kita lakukan, Ma. Kau sayang dia, Nasis. Sudah tentu. Kenapa makanya? Apapun yang baik untuknya, kau pastikan akan merelakan. Siapa? Dia, nak. Tentu. Betul-betul rela asal baik buat dia. Ya, tidak rela, Ma. Dia melakukan dua hal. Apa itu? Pertama, dia pergi sekolah, menyia-nyiakan harapan kita. Dan dua, Dia jangan kawin terlebih dahulu, melangkahi aku atau gimana. Aku harap dia juga tidak melakukannya. wah, ya. Kalau dia itu lakukan berarti Berarti apa? berarti melangkahi mayat Tuhan. Apa yang mau katakan? Seseorang telah melamar dia, bukan? Tidak, 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 tidak ada seorang pun yang akan datang kemari untuk melamar Diana. Tidak seorang pun. Aku hanya berpikir bahwa bulan depan umurnya genap 27 tahun. Ya, Ma. Memang tidak terasa. Dina pun tahun ini 30 tahun. Dan
melihat kalian sibuk menyiapkan susu anak kalian masing-masing. Tapi Mama tidak bersalah. Mama yakin suatu saat akan datang. Mama yakin. Sayang Mama lupa. Kalau tidak, aku sudah sibuk memperkenalkan kalian di hadapan para ibu-ibu yang mempunyai anak laki-laki. Lalu salah seorang dari mereka akan datang kembali untuk membuktikan omongan Mama. Lalu mereka akan melihat seperti yang Mama bilang. Sis, kenapa kau dan Dina tidak pernah ikut pesta muda-mudi? Memperluas pergaulan lewat pesta-pesta? Atau aktif di organisasi piknik? Ma, laki-laki zaman sekarang itu kurang ajar, Ma. Tak satu pun bisa dipercaya. Aku sudah bilang pada Diana, lebih baik kau diam di rumah belajar daripada kau pergi ke pesta macam seperti itu dan diperlakukan seperti pelacur oleh setiap laki-laki. Dan aku setuju. Dan itu Gina lebih baik pergi dan diam di rumah daripada pergi ke pesta macam-macam seperti itu, Ma. Tolong please, Oda. Di dalam kamar, Ma. Tidak. Aku masih ingin di sini. Pemuda-pemuda itu tidak tahu kau dan Dina adalah gadis yang sudah terampil untuk mengurus sebuah rumah tangga. Kalian tahu persis kan apa yang seharusnya dilakukan oleh calon istri. Kalian tinggal memasak, menjahit, tentunya
Hmm, sekarang saja. Iya. Tapi kelihatannya dia sedang kusut pikirannya, Ma. Apa tepat aku bilang sekarang? Bilanglah. Apa yang pertama kali aku bilang? Karanglah satu atau dua kalimat yang tidak akan menyakiti hatinya. Iya, tapi apa, Ma? Tidak ada waktu lagi. Sebentar lagi dokter itu akan datang kan? Hasan bilang jam 8. Waktumu cuma 1 jam dari sekarang. Ayo, katakanlah. Tapi itu semua kejahatan. Tidak ada barang-barangnya. Bagaimana kita memasak makanan enak? Kalau pergi saja berantakan seperti ini. Ma, aku tidak berani, Ma. Raka, asal pokok di dapur tidak bisa. Terus dibagi-bagi masih saja seperti ini. Ini juga ngapain di sini? Boleh dikasih itu saja. Iya, nanti itu beresin. Kapan? Tahun depan. Ma, aku mau mobil saja. Biar aku menunggu sampai Siska atau Gina kawin duluan. Kau mesti berani. Ayo, katakanlah sekarang. Ribut, nggak ada pernah. Jam dokter kok pada tanggal ini kan ya? Saya bilang di sana. Memang sulit, tapi bisa obat sana. Atau saya yang bersikap. Jangan, biar aku saja. Ya memang sikap. Natal sudah dekat. Tapi rumah berantakannya bukan main. Sampah di mana-mana. Sis, Tolong ambilkan aku yang tim. Pak, ya. Aku bikinkan sekarang ya. Ini. Diana, lagi sakit, Diana. Lagi sakit. Kalian kan punya robot. Itu anjing gagal yang mati saya. Oma datang, barangkali saja kamu masih punya sisa pesawat anjing, Diana. Tidak tahu aku. Apa istilah atau proteksi atau apa saja. Oma tidak percaya dengan robot-robot yang itu, Diana. Mereka kerjanya cuma bisa menyakiti saja. Lagi pula, Mama suka dong. Selamat malam, Mama. Malamnya, Sis, Oma, baik-baik. Oma mau minta obat buat anjing, ha? Apa kita masih punya? Kasihan, Lexi saya. Kasihan. Sakit ya? Kalau lagi kalau dia ribut-ribut, iya. Biasanya dia menyalahkan keras. Kalau dia melihat kucing, ibu, atau orang yang tidak dia kenal. Tapi ini tidak dia lakukan. Dia cuma menanya dan terus melanjutkan tidurnya. Melihat itu tidak berkaitan. Oma, tapi rasanya kita sudah tidak punya obat anjing lagi. Oma, Robur kan sudah 1 tahun yang lalu matinya. Sayang sekali, tidak punya ya. Memang tanda-tandanya sudah Oma lihat sejak 2 minggu yang lalu. Mudah-mudahan Lexiku ini tidak mau makan banyak. Ini juga hakikatnya. Kadang-kadang kalau malam sekitar 1 atau 2 jam, kadang-kadang suka bergetar badannya.
tapi masih kalah oleh pasangan buah itu. Kalau mereka sudah bertengkar, suaranya macam dua pastor yang lagi lomba untuk berkhutbah di lapangan untuk 10.000 jemaah. Tiap hari bertengkar. Kalau memang sudah tidak cocok, ya sudah kan, selesaikan dan baik-baik di pengadilan. Tapi tidak segampang itu loh, Ma. Daripada tiap hari mereka ganggu tetangga dengan pertengkaran, dengan tangisan. Padahal sudah Oma anjurkan kepada Norma. Hei Nona, kalau kau ingin ribut-ribut dan tidak ingin didengar oleh tetangga, lakukan dengan berbisik. Tapi ya kalian dengar sendiri kan. Tapi nanti tiap hari kita dengar suara piring-piring pecah. Tangisan Norma. Aduh, kira-kira tadi sakit apa hidupnya? Melihat aku Uyung bisa berganti. Benar laki-laki, Om. Sudah jelas begini. Mana bisa dia cantik ini kalau nggak mati? Nah, negara dia mirip kamu ya. Terang betina. Padahal kan umurnya baru 2,5 tahun. Mestinya kan umur segini dia sedang kata-katanya ya kan? Ah, gampang saja, Oma. Dikawinkan. Lexi pasti akan bergairah lagi. Sama ini, Lexi belum pernah kenal anjing laki-laki kan? Dikawinkan ya? Ya, dikawinkan. Astaga, tidak pernah terpikirkan olehku. Sekarang kan bulan Desember. Bulan anjingnya kawin. Desember ya. Desember. Dulu Opa pernah bilang memang, tapi jangan salah tafsir. Opa, tapi bukan suaminya Oma ya. Jadi Opa yang Oma maksud itu opanya Oma. Jadi opanya mamanya Oma. Beliau bilang memang kalau Desember itu memang bulannya dia pada kawin. Oma jadi ingat. Dengan ingetin. Kalau tidak, Lexi bisa patah hati. Dan mungkin lagi meninggalkan Oma. Kalau Lexi lari meninggalkan Oma, tak tahu lagi Lexi apa yang harus Oma lakukan. Oma bisa mati berdiri, Lexi. Desember. Dong Henry punya anjing jantan kan? Tapi Dor, mana mungkin anjingku cantik Lexi ini dikawinkan dengan anjingnya? Om Papi, wanita sombong, merasa anjingnya itu ras yang paling bagus dan tidak cocok dikawinkan dengan sembarang anjing. Dan mesti hati-hati. Jangan sampai anjingku yang lucu ini tercampur dengan darah anjingnya. Monica, ini bisa ikhlas kan? Barangkali bagus ya. Aduh Lexi, sampai-sampai Oma tidak memikirkan jodohmu. Barangkali lantaran terlalu sayang. Padahal sudah waktunya untuk dikawinkan. Oma sudah terima salah. Memang semuanya salah Oma. Lexi mesti maafkan Oma ya. Dan kalau memang betul itu maumu, Oma janji. Oma akan carikan anjing yang paling cocok untuk menjadi suamiku Lexi. Anjing yang kuat, yang gagah, supaya nanti anakmu lucu-lucu Lexi. Bisa Oma bayangkan, setiap pagi Oma akan sibuk memberi makan anak-anakmu Lexi. Mencampur susu dengan pisang, memberi minum teh dengan gula, dan mereka akan menjilat tangan-tangan Oma. Aduh, lucu-lucu yang gagah itu. Dan Oma mesti cepat-cepat
sudah. Apa maksudmu sudah siap? Mama menyembunyikan sesuatu bukan? Ya. Ada yang kamu katakan padaku bukan? Katakan sekarang. Aku sudah siap. Dari mana kamu tahu sih? Gina! Iya. Ambilkan karangan bunga yang ada di lemari itu. Bunga itu milik Diana, bukan itu. Baik. Tunggu. Apa artinya semua ini sis? Kau lihat saja kan. Kalau saja omongan ini tidak kemari, sudah dari tadi kuas ini Diana. Karangan bunga. Indah bukan main bukan? Aku terima tadi siang. Tadinya aku heran. Tapi tidak. Setelah melihat tulisan di sini. Aku sama sekali tidak mengerti sis. Kau ingin tahu isinya bukan? Aku tidak mengerti. Apa ini? Tulisannya bagus. Aku baca. Aku tidak mengerti. Teruntuk Mama Romanina dan kakak-kakaknya, Siska, Gina, Roni. Nanti malam saya akan datang untuk melamar. Diana, tertanda kasih.
Mantap rupanya ya. Masuklah. Masih ke arah sana. Duduk lagi. Duduk mana? Jakarta memang panas. Barangkali mau. Oh, ngomong-ngomong, saya sekali kompleks di daerah sini. Kenapa? Karena kompleks ini sepi, tentram, tidak ada langsana anak kecil, jauh dari kebisingan. Oh! Jangan dilakukan. Itu biasa mereka lakukan. Tanda suami istri yang saling menceritakan pendapat kedua sama lain. Biasa dengan cara berkata. Nanti juga baik sendiri. Ngomong-ngomong, Nia sudah tahu kan maksud kedatangan kami berdua di sini? Iya. Maksudnya, Maksudnya, bicaralah padanya. Dia sudah memberi tugas untuk menyelesaikan soal ini. baiklah. Jadi seperti ini, kami datang berdua di sini untuk mengutarakan maksud dari Hasan. Bukan berarti Hasan tidak berani untuk mengutarakan pendapat. Hanya saja saya bilang, mestinya orang tua atau teman dekat yang harus menjadi penyambung lidah untuk urusan seperti ini. Orang yang dipilih juga harus berkepala dingin dan tidak berguna. Orang tua Hasan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan saya teman dekat dan saya gembira bisa berbicara dengannya. Perkenalkan, saya Abdul Sur. Tidak usah membela basa-basi. Saya sudah tahu semuanya. Saya Siska, kakaknya paling tua. Saya dan adik-adik saya sudah yatim sejak 8 tahun yang lalu. Saya harap bungsu sudah tahu kan? Iya, Hasan sudah menceritakan. Ngomong, ini ada sedikit orang. Itu dia. Bukan kata, sekedar orang saja dari sana. Asal para orang-orang itu tidak ada syarat-syarat yang mengikat, saya akan menerimanya. Terima kasih. Sekali lagi, Nyonya sudah tahu kan maksud kedatangan kami berdua untuk melamar dia. Saya tidak akan bertele-tele ataupun berpanjang lebar. Saya tidak bilang iya ataupun sebaliknya. Saya hanya ingin sekalian membiarkan Diana sekolah terlebih dahulu. Saya dengar Hasan mau kembali masih bukan? Pergi silakan. Toh saya yakin kalau jodoh akan kembali lagi. Sis, itu saja yang mau saya sampaikan. Saya harap Bungsu dan Hasan mengerti. Apa artinya semua? Bukankah semua sudah setuju bahwa pernikahan akan dilakukan? Dulu saya bilang supaya saya dan dia berjuang bersama. Tidak ada yang mau. Iya, saya pikir semua yang dikatakan Nyonya itu seperti dibuat-buat dan tidak benar. Karena dia tidak bisa menjadi istri Hasan setelah melanjutkan kuliahnya. Lagi pula, Itu pesannya bapak saya. Saya kurang berani untuk melanggarnya. Kenapa jadi berbalik begini? Jauh dari bukan saya. Tidak ada yang balik-balik. Mulai seperti ini, Hasan tidak menjadi bukan yang merampas Diana, karena berkali satu-satunya. Saya mencintai dia dan akan mempunyai bahagia sepanjang hidup saya. Siap, bawalah bakal itu ke Banjarmasin. Kok saja, kok saya yakin. Diana bukan tipe gadis yang setia. Mama, ada apa Diana? Mama, Tenang saja, tenang. Ma,
Pintu masih terkunci. Suara terus saja depan. Kenapa kita membuka? Baik, nanti. Tanya Hasan, apa apa? Berusaha buat sampai Hasan bukan. Bukan berarti. Kami juga ya. Ayo ya. Puas! Muak melihat kau seperti tadi. Menegakkan kepala seakan-akan punya papa. Penguasa langit kaisar tak boleh dibatas semua kemauan. Seakan-akan setiap kalimat yang kau ucapkan harus dituruti hukumnya. Rudi, diam. Apa untuknya dia terus-terusan? Dia di depan terus-terusan. Kamu ini tidak pernah bersungguh-sungguh, Rodi. Permasalahan di sini besar. Kau bilang. Aku bicara untuk aku, untuk kita semua. Siska, kau pikir dengan kau membuat keputusan seperti tadi akan menyelesaikan